project bareng sama Maxim? Semua project spesial ya, nggak harus sama Maxim terus jadi spesial ya, karena kalau profesional dan pribadi harusnya nggak jadi satu gitu. Dan menurut aku semua project yang aku kerjain spesial banget gitu, karena I really need to love the script, the character dan yang akan dimainkan gitu. Jadi aku rasa sih semuanya spesial sih. Di film ini apa sih? Tantangannya sih bukan jadi bahasnya bukan kata-kata guntiknya yang menjadi tantangan, tapi si karakter guntik ini, nyanyi ini itu yang menurut aku pas kita udah selesai gitu, terus kita udah selesai, terus kita udah kayak lepas dari filmnya gitu, kayak aku langsung kayak flashback gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak ya alhamdulillah ya keluar masuk itu aku gampang ya, tidak terlalu banyak kendala gitu. Tapi yang aku susah adalah bukan susah ya, kayak yang aku rasain gitu, kayak udah kayak tadi aku ngeliat teasernya gitu ya, dan itu flashback gitu kayak aduh ini perempuan tuh nyanyi ini adalah karakter yang orang yang sangat gelap ya hidupnya ya gitu, kayak dan aku jadi beriba gitu sama karakternya itu, kayak jadi gimana sih iba gitu bahwa melihat seseorang yang begitu gelap, yang begitu kayaknya nggak enak hidupnya, aku jadi iba gitu, aduh nggak enak banget ya hidupnya. Jadi pada saat proses pembuatan ataupun reading ya kita biasa aja, maksudnya kita mencoba mencari apa ya kedalaman karakter yang diperankan atau yang aku perankan. Tapi pada saat kita memerankan sesuatu kan kita nggak berpikir bahwa kita penjahat gitu, tapi kan memang tokohnya adalah seorang yang jahat, tapi kan sebagai seorang yang aku perankan, orang jahat itu tidak akan pernah berpikir dia orang jahat, sama seperti orang baik tidak akan berpikir dia adalah orang yang baik. Normal aja, berjalan aja sebagai seorang manusia yang punya ambisi, yang punya mimpi, yang punya hasrat, yang punya hawa nafsu, yang punya keinginan. Tapi kan level keinginan dan hawa nafsu yang membedakan orang satu dan orang dua itu kan itunya kan. Kebetulan si tokoh nyanyi ini adalah orang yang sangat to the extreme, max banget gitu, bahwa menginginkan sesuatu caranya tuh max banget gitu, sampai membunuh pun itu suatu hal yang wajar, contoh gitu. Tapi kan kalau sebagai seorang namanya tidak ada tuh kepikiran begitu gitu. Jadi memang kesulitannya memang itu gitu, membuat si karakter ini berpikir dan bertindak ekstrim itu karena bertentangan dan berseberangan dengan seorang namanya. Jadi itu yang harus kita singkirkan namanya dan masuk ke situ. Itu nggak gampang. Scene terberatnya apa kali ini? Scene terberatnya sebenarnya scene-nya aku nggak terlalu bilang itu semua berat. Yang berat adalah harus di lokasi syuting dari pagi sampai pagi. aku yang itu berat karena to be honest, aku nggak punya tenaga seperti aku di umur 20-an lagi yang bisa nggak pulang. Kita 36 jam syuting, kalau zaman dulu kan sinetron gitu, kita bahkan film kita dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi 24 jam di lokasi. Itu udah nggak punya energi dan aku rasa itu udah nggak sehat dan itu tidak dibenarkan by rules and by law. Itu tidak dibenarkan untuk bekerja seperti itu. Maksudnya jadi jangan pernah berpikir kayak gila ya Luna sekarang manja gitu, ada jam kerja, kalian aja ada jam kerja, masa kita sebagai aktor nggak boleh meminta hak kita gitu. Jadi itu sih yang paling melelahkan buat aku gitu, karena ternyata tenaga kita nggak cukup. Abang syutingnya seberat gitu kan? Belum ini? Karena shotsnya banyak banget dan memang waktu itu kejadian kita sudah pagi pulang pagi itu sampai jam 11 pagi gitu. Itu karena memang udah hari terakhir, nggak ada hari waktu lagi dan shotsnya masih banyak dan nggak bisa ada tambahan hari. Memang akhirnya kan kita juga harus memaklumi gitu, nggak bisa kita bilang tiap hari oh gua nggak bisa gitu. Dan kita juga harus punya apa ya, rasa kepemilikan, kan kita juga di situ sebagai ibu segala macam. Jadi kita juga tahu oke, ini memang nggak mungkin kita minta jam pulang on time gitu, jadi ya kita ablas dan itu yang melelahkan. Apa yang dirasain fisik? Drop lah kemarin? Capek, lebih
capek gimana sih kalau kalau orang capek secara performa juga pasti menurun gitu. Jadi buat aku sih pentingnya istirahat itu karena kita juga pengen performance kita tuh baik dan bagus gitu, dan itu butuh tenaga, butuh sangat energi yang besar gitu. Jadi kadang-kadang orang berpikir bahwa sebagai aktor enak, glamor gitu, tapi capek gitu karena garda depan orang cuma akan melihat permainan lo bagus atau enggak, tapi kan nggak akan melihat kenapa dia permainannya jelek, kenapa ini, kenapa itu nggak akan dipertanyakan. Yang hanya dilihat adalah saat itu hasil akhir. Jadi kadang-kadang membuat kita sebagai pemain juga jadi kita pengen bagus tapi banyak kendalanya, tapi kan kita nggak bisa jadikan itu alasan. Ya bawa makanan dari rumah, buang makanannya yang oke gitu, terus ada waktu break ya dicoba untuk istirahat, dipakai sebaik mungkin istirahat lah. Nah, kalau lawan ini baru ngerasain di project ini kah atau sebelum-sebelumnya udah pernah ngerasain hal serupa? Apa tuh? Lawan-lawan yang kayak gitu? Di semua project capek. Nggak ada cuma satu project capek, yang lain enggak gitu. Ada juga, tergantung, kan balik lagi tergantung budget ya. Kalau budgetnya ada, pasti kan waktu syutingnya itu lebih panjang, jadi itu bisa lebih disesuaikan. Kalau budgetnya memang mepet ya pasti kan segala sesuatu ya diusahakan.